Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akas 240. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, hari ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana cara mengasah ini pisau Jepang ya, pisau Jepang nih. Ini katanya sih pisau Jepang asli ya, karena dia dikasih sama orang Jepang ya. Ini saya disuruh ngasahin pisau orang aja gitu. Dia minta dilebarin matanya karena ini kecil banget. Sepertinya sih ini emang asli ya, dia kayak apa ya nih, kayak di sini tuh ada guratan-guratan gitu lah, kayak gitulah sekiranya seperti itu. Di sini ke stempelnya, stempel ketokan ya. Dan ini kalau yang saya cari-cari di internet sih mahal ya, 2 juta 3 jutaan ya, bisa jadi sekitar segitulah kira-kira. Gila ya, orang beli pisau mahal banget ya, tapi emang kalau safety ya begitulah. Tajamannya belum tajam banget ini ya. Ini belum tajam banget. Ini akan saya lebarin matanya ini, soalnya matanya di sini tuh cuman paling sekitar berapa inci ini, berapa mili nih, nggak ada 1 mili nih, 0, sekian mili lah. Dan ini matanya udah mengkilap sebenarnya mirror ya, cuman orangnya minta dilebarin matanya ya, jadi akan kita lebarin ya. Ya untuk pembukaan saya biasanya memakai ini ya, langsung deh ya, biar cepet, biar kelar sampai finishing ya. Biasanya kita pakai di sudut segini aja nih, kita coba ya. Untuk ngasap pisau Jepang ya, kalau menurut saya seperti teknik ngasap seperti ini paling aman ya sebenarnya. Kita lihat apakah bahannya keras ya. Kalau keras, waduh, gawat ini. Udah pilihan terbaik sebenarnya kalau keras, pakai ini diamond flat ya. Semoga ini videonya nggak getar ya. Ini saya udah pakai tripod loh. Kalau getar, masih getar parah sih. Untuk ngasah pisau-pisau Jepang kayak gini memang lebih enak sebenarnya pakai teknik maju mundur kayak gitu ya, karena lebih enak deh. Wah, sepertinya memang keras ya, nggak ngaruh, nggak ada goresan apa-apa pak, nggak ada goresan apa-apa dia. Waduh, gaswat ini ya, gawat sekali nih. Kita tes ya, sepertinya emang keras banget ini bajanya. Oh gile pak, mantep ya hasilnya. Lihat di sini dia ngegeresnya dikit banget ya, ngegeresnya dikit banget ini. Matanya juga nambahnya dikit-dikit ini. Emang udah paling benar pakai diamond plate ya. Untungnya saya nggak pakai yang lain. Bentar. Nah seperti ini lebih kokoh ya, nggak getar-getar ya. Semoga harusnya nggak getar ya. Semoga nggak getar ya pak. Maklum ini ngasahnya di atas meja ya, biar enak, biar dapat gambar yang bagus sebenarnya gitu pak. Kita lihat ini, untuk pisaunya seperti ini keras banget ya, gile, ini keras banget pak. Wah, dari tadi ngasah cuma matanya cuma dapat segini pak. Aduh,
kita masih harus lebarin lagi nih matanya nih. Minimal saya mau melebarkannya itu sekitar ya 1-2 mili lah ya, karena orangnya minta dilebarinnya sekitar segitu. Untuk di ujung ini rasanya pasti agak diangkat ya, agak diangkat. Itu udah lumrah lah di pisau-pisau manapun pasti harus begitu ya. Nah kalau di sini baru turun-turun nggak apa-apa. Enaknya ngasal dot ini gini, ngasal seperti ini tuh kita bisa fokus pada suatu sudut ya. Kalau begini kan susah tuh dia deh. Kalau begini itu dia lebih bisa fokus pada suatu sudut. Dan pengalaman saya ngasal begini tuh lebih cepet ya, lebih cepet, lebih kena juga. Kenapa? Karena saya nyoba di batu asah yang biasa saya pakai, kalau ngasal begini tuh matanya mirror. Tapi kalau nggak begini itu nggak mirror pak. Kayak saya bingung ya, kok bisa gitu ya, padahal cuma beda teknik ngasah aja, tapi ternyata ngaruh ya pak. Kita tekan dulu biar enak. Ini keras pak, ini pisaunya keras, benar-benar keras. Kacau ya. Nah, matanya sudah lebar ini ya, udah lebar, udah enak nih. Harusnya mata seperti ini juga udah cukup harusnya nih. Karena sebenarnya matanya itu nggak perlu lebar-lebar ya, kalau buat pisau-pisau seperti ini mah. Cuma orang minta lebar ya saya lebarin lah udah. Ini udah nih, udah kena lah sekitar 2-3 milian. Tinggal ujung sini belum 1-2 mili maksudnya. Saya fokus ke ujung dulu sini karena yang sini belum keluar bur ya. Oke, mungkin sudah keluar bur. Kita fokus lagi ke yang lain biar lebih lebar lagi matanya sedikit. Oke, ini mungkin saya skip dulu ya karena agak lama ya pak bikin matanya ini pisaunya agak keras ya. Tapi untuk mata sebelahnya sih harusnya udah ini ya, udah pas banget ini, udah cukup lah segini juga tuh ya. Udah kelihatan ya matanya ya, tadinya kan cuman segini doang pak, karena kelihatan boro-boro. Nah, sekarang setelah diasah jadi segini matanya ini kelihatan ya. Nah enak nih, udah mulai enak nih, pasti tajamnya juga tuh lebih jos ya. Oke, saya skip dulu ya. Oke, ini sudah kelar ya, dan ternyata hasilnya memang bahan bagus tuh ngaruh banget ya ke ketajaman ya. Kalau ada yang bilang nggak ngaruh itu bohong ya. Ini masih grade 400 pak, masih grade 400 tuh ya. Tapi benar-benar ngaruh bener ya, ngaruh bener ke ketajaman ya. Gila itu. Ini matanya saya bikin segini aja, nggak perlu lebar-lebar banget ya. Segini aja buat motong juga udah cukup pak. Ini buat motong bisa ya, tapi begini modelnya deh, terus gitu. Setelah dari situ saya biasanya akan langsung naik ke 1200 punyanya Makita ini ya. Ini anjir pak, 1200 itu bener-bener 1200 gitu, bukan 1200 yang biasa orang-orang pakai, yang biasa pabrikan lain
pakai ya, itu kayak hoax gitu loh, kayak bohongan gitu. 1.200 kasar banget. Ini nggak terlalu kasar pak, ini nggak terlalu kasar nih. Berasa kayak berasa 3.000 padahal aslinya 1.200 karena ini pabrikan Jepang ya, udah terpercaya gitu. Kita ngasah santai ya ini, karena ini nggak terlalu kasar ya, dia 1.200 itu. Jadi ya nggak perlu ditekan banget ya, jadi nyantai ngasahnya. Ini keras pak, bahannya pak, keras banget, masya Allah ya. Harganya juga pasti beda lah. 2 juta, 1 juta 2 jutaan ya kan, dapat bahan yang jelek kan nggak mungkin dong. Kita lihat ya, kita ini abrasif pak, makanya santai aja. Nah kan nongol lagi, udah nongol. Kita ngasah lanjut di ini pak, ini sebaliknya ya, kita ngasah sebaliknya pak. Oke, ini kita ngasah lagi ini ya, sebentaran doang. Di Makita juga udah jos ya, di Makita ini sebenarnya udah jos banget pak. Dia matanya saya buka emang kecil ya deh. Gimana ya, gini. Nah itu ya emang kecil ya, nggak fokus lagi, nggak gede-gede banget. Dalam rangka mempertahankan daya tahannya ya, daya tahannya harus dipertahankan juga ya, karena pisau mahal gitu kan. Saya yakin walaupun matanya kecil tapi dia tetap bisa buat apa ya, ketajamannya itu pasti ini jos ya, walaupun matanya kecil, agar dapat ketajaman yang jos dan ketahanan yang jos gitu kan. Jadi kita buat mata kecil aja gitu. Bahannya juga bagus mas ini. Cara orang Jepang ya, ini kan merek terkenal gitu kan. Kalau nggak salah ini Tojiro gitu atau apalah, kalau saya search gitu Tojiro sekitar kayak gitu. Nggak mungkin dia bikin pisau dengan bahan jelek ya kan. Secara ini terkenal udah gitu dari Jepang ya kan, nggak mungkin lah pasti ya. Beda sama yang dari negara yang sebelah itu, yang pisau-pisau lagi viral itu ya, yang pisau yang viral itu yang warna kuning yang kayak gitu kan. Ya bahannya mungkin bagus tapi masaknya kan beda pasti ya. Saya sih berpikirnya seperti itu pak. Ini sampai 2 kali ya, saya 2 kali bolak-balik baru kita finishing langsung. Apa untuk apa sih itu fungsinya? Fungsinya ya kalau menurut saya seperti itu, untuk memastikan kalau semua bagian mata bilah itu sudah terasah ya. Kalau semua sudah terasa ya udah oke, mantep. Jangan tinggal di finishing, jadi hasilnya juga jos. Coba kita tes. Oke ya. Ini kita raba di sini. Udah oke. Makita ini dia nyerap air ya. Kalau saya bilangnya batu aus. Ini kalau pakai minyak kurang rekomendasi kalau menurut saya, karena dia batu aus ya, nyerapnya air, nyerap air. Jadi gitu dia seluri banget, parah selurinya. Nggak parah banget sih, cuman parah ada aja gitu selurinya, munculnya cepet.
dan agak banyakan ya, dan ini menurut saya kotor sih ya. Harganya sih murah makin utama ya, sekitar 300-an ini, bisa dipakai lama ini karena dia lumayan abrasif ya, lumayan abrasif dia. Oke, ujungnya belum pak, ini nggak saya tekan ya, ini nggak saya tekan. Nggak terlalu saya tekan maksudnya ya, karena ya ini abrasif pak, lumayan abrasif. Udah gitu dia 1200 tuh halus ya, ini saya baru ini sadar ya, ternyata 1200 tuh emang halus ya. Dia udah akurat kalau menurut saya Makita ini, karena teksturnya kalau diraba tuh sama kayak amplas ya, amplas 1200, amplas tuh akurat pak. Tinggal finishing ini ya. Nah gitu ya finishingnya, kalau lurus ya, kalau nggak salah lurus finishingnya begitu pak. Jadi bener-bener sudutnya tuh depan maju mundur ya, lurus ya, lurus lah, itu lurus kayak pabrikan gitu. Nah ini kan pendapat saya ya. Oke, sudah cukup. Lap dulu. Oke, taruh lagi di batu. Habis pakai batu Jepang tuh jangan lupa dibersihin ya, karena sayang batu mahal bos, batu mahal, kotor kan gak lucu. Ajib ya, ajib. Kita lanjut, kita masuk ke tahap-tahap batu-batu finishing ya. Batu-batu finishing ini apa sih? Batu-batunya seperti, nah ini dia goldfish ya, goldfish. Batu goldfish ini menurut saya batu finishing yang mantep ya. Dia halus, keset ya, enggak seluri gitu, agak keras, dan dia enggak terlalu nyerap air. Dia bisa buat minyak ini ya, menurut saya. Coba deh. Ini kalau kayak gini kayaknya mendingan diwaktuin ya pak, sekitar berapa menit gitu kan di sini. Ya nggak, saya gini-gini aja sih sebenarnya. Ini terbalik kayaknya pak, ini lebih mantep ya, lebih halus kayaknya. Terbaliknya, oh iya jelas ini lebih halus pak. Mantep ini ya. Lihat apakah ada perubahan di matanya. Wow, sudah mulai sedikit mirror ya. Nah ini tuh makin tinggi ya, tangan kita tuh nggak boleh basah gitu loh, jadi agar dia kerasa ya, burnya tuh kerasa kok. Kalau basah kan jadi kurang kerasa gitu, kurang sensitif tangan tuh. Oke sudah, dibaliknya. Memang kalau di finishing ini nggak perlu lama-lama ya, namanya aja finishing pak. Tapi kalau mau mata mirror ya bisa dilamain. Oke ini udah, tinggal di finishing seperti tadi ya. Kita
Kita langsung ke batu selanjutnya aja deh. Oke, ini menurut saya batu ini lebih halus ya, lebih halus daripada goldfish ya. Dari segi hasilnya menurut saya ini lebih bisa bikin mirror daripada goldfish. Ini batu asa alam Bogor ya. Dari Indonesia itu kaya akan batu asahnya, itu juga kaya banget ya. Contohnya ini ada dari Pacitan yang terkenal dan sebagainya lah. Cocok banget ya buat ngasah sebenarnya ini tuh. Ajib, ini masih asahan goldfish ya itu ya. Mantep ya hasilnya. Kalau dites di kertas ya buat motong bisa lah ya kan. Aduh, masih basah kok. Iya, kena kasar ya. Nah, sekarang ini basah banget. Nah, coba kita tes ya. Halus banget Pak. Halus ya, halus banget. Oke, lanjut kita finishing di sini. Dan ini agak abrasif ya, menurut saya. Kalau goldfish tadi kayaknya masih kalah ya sama batu ini kekerasannya. Dan juga goldfish ini masih kalah sama batu, sama pisau ini ya, goldfish tadi. Kalau pisau ini karena baru kali ini saya ngeliat goldfish seseluri itu ya, seluri banget itu. Sepertinya batunya kalah ya sama ini. Padahal harusnya enggak ya. Biasanya enggak separah itu Pak. Nah, saya ngasah-ngasah pisau-pisau saya tuh enggak separah itu. Nah, ini kita bikin gini aja dulu pelan-pelan. Di ujung diangkat. Santai. Kita lihat ntar hasilnya ya. Kita lihat ini mirror Pak. Waduh, cakep ya hasilnya. Mirror Pak, mantep ya, mantep betul. Ini kalau didalemin pasti ajib Pak, ajib banget, dapat hasil yang ajib banget ya. Yang penting didalemin aja. Itu ya, karakteristik batu ini abrasif Pak. Mantep, abrasifnya gile. Udah gitu mirrornya mantep ya. Menurut saya ini mantep loh mirrornya. Untuk sekelas batu asah alam tuh, dia mirrornya mantep Pak. Mantep banget ini ya. Kenapa saya yakin banget ini mirror ya? Karena ini Pak. Tuh ya. Ini tuh matanya tuh di sini nih. Nah, ini mirror Pak, karena saya ngasih di batu ini Pak. Ini gacuan saya, baja L6 ya, bahannya. Oke, kita finishing ya, teknik finishing kayak tadi ya, satu-satu. Nah, balik. Nah, cukup ya. Ini hasilnya nih sudah luar biasa ya, dan ini hasilnya ajib ya menurut saya. Wah, ajib betul Pak. Ini kalau didalemin lagi bisa ya, cuman karena ini saya videoin jadi ya saya nggak bisa lama-lama lah, penyimpanannya penuh nanti HP saya Pak. Oke, ini kita tes ya langsung ya. Ini udah mirror ya Pak matanya Pak ya, Masya Allah. Cuma pakai batu alam ya, mantap ini.
tes coba ya bisa. Waduh, mantap ya. Kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ajib ya, ajib banget, ajib banget, ajib banget. Ini apa ya, udah bisa dipakai buat apa aja nih ya, iris-iris daging bisa, sembeli bisa ya. Biasanya sembelinya begini megangan nih. Nah begini megangan nih biasanya, tarik gitu. Biasanya gitu kalau jagal-jagal di Malang ya, biasanya gitu mereka. Wah ajib ya, ajib bener. Oke, ya, karena ini sudah selesai diasah ya, jadi seperti itu tekniknya ya. Kalau untuk pisau Jepang ini enak ya dia ngasahnya, karena di sini ada space-nya nih, pisau chef ya. Jadi tangan kita masih bisa nyelip, kita megang begini, tangan begini, dorong. Mantap ya pak. Teknik ngasahnya seperti itu biar bisa matanya mirror juga ya tuh. Cepet mirror lah intinya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.